Quantum Learning atau De Boer dan Hernangi mengemukakan bahwa quantum learning merupakan seperangkat metode dan falsafah belajar yang telah terbukti efektif di sekolah dan bisnis bekerja untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Kuantum didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Sedangkan learning adalah belajar. Belajar bertujuan meraih sebanyak cahaya, interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Dengan demikian, quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Selain itu, quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program NLP ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Quantum learning merupakan gabungan antara sugesti, teknik mempercepat belajar, dan teori NLP serta teori keyakinan dan metode dari De Boer. Quantum learning juga menggunakan konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar lain. Yang pertama itu teori otak kanan kiri, teori otak bunyi, 3-in-1, pilihan modalitas, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik, belajar dengan simbol, kemudian simulasi permainan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya alihkan ke pemaparan materi kedua. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sini saya akan membahas tentang karakteristik quantum learning. Menurut Subianto, quantum learning memiliki beberapa karakteristik umum, diantaranya sebagai berikut. Bagian A, berpangkat pada psikologi kognitif. B, bersifat humanistis dan konstruktivistis. C, memusatkan perhatian pada interaksi yang berarti dan bermakna. Bagian D, menekankan pada percepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. E, menekankan pada kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. F, menekankan pada kebermaknaan dan kebermututan proses pembelajaran. Bagian G, memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. F, menekankan pada kebermaknaan dan kebermututan proses pembelajaran. Bagian G, memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Bagian H, memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi sosial atau material. Bagian I, menempatkan nilai dan teknik sebagai bagian penting proses pembelajaran. Dan bagian D, mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Dan terakhir, mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi kedua. Selanjutnya pada materi ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih telah diberikan oleh moderator. Saya akan membahas tentang komponen pertama dalam strategi quantum learning. Yang pertama itu tumbuhkan, memberikan apresiasi untuk memberikan motivasi siswa terhadap pembelajaran sejak awal. Kegiatan siswa dalam termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya. Yang kedua itu alami, arahkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai materi yang dipelajari, baik melalui percobaan maupun praktik langsung. Yang ketiga itu namai, arahkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung mengenai materi yang dipelajari, baik melalui percobaan maupun praktik langsung. Dimaksudnya untuk memberikan pengalaman secara langsung yang dapat memberikan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa. Yang keempat, demonstrasi. Demonstrasi adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu dan menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Yang kelima, ulangi, yaitu berikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi apa yang telah dipelajari siswa sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana
bahwa kami memang bisa. Dan yang terakhir itu rayakan. Rayakan adalah pengakuan terhadap hasil kerja siswa dengan maksud untuk menghormati usaha dan ketekunan mereka yang memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan. Dengan begitu siswa akan lebih bersemangat dalam kegiatan belajar selanjutnya. Mungkin itu dari saya alihkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi ketiga. Selanjutnya saya alihkan kepada materi keempat. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai meningkatkan hasil belajar dengan model quantum learning. Nah, implementasi proses pembelajaran yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model quantum learning ada beberapa. Yang pertama adalah penataan lingkungan belajar. Nah, dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa betah dan dalam belajarnya. Dengan penataan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciati, NIM 23203886208058. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hidayah dan Rizka. Baiklah, yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hidayah, yaitu cara mengevaluasi keberhasilan pembelajaran quantum learning. Nah, di sini quantum learning memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada berbagai aspek proses pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama itu mengevaluasi pembelajaran. Nah, pengamatan kelas yaitu mengamati penerapan metode quantum learning di kelas, perhatikan aktivitas siswa dan termasuk penilaian guru. Yang kedua itu evaluasi hasil belajar. Kita harus mengetahui hasil kognitif uji pengetahuan melalui siswa tersebut. Yang ketiga, reaksi siswa. Bagaimana reaksi siswa memberikan siswa kuesioner atau lakukan diskusi kelompok untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan pengalaman pembelajaran mereka. Nah, yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Mintalah orang tua memberikannya kepada umpan balik, memberikan masukan mengenai perubahan perilaku belajar siswa. Yang terakhir itu yang kelima, penilaian jangka panjang. Lakukan penilaian terhadap dampak quantum learning pada platform akademik siswa secara keseluruhan seperti memperbaiki nilai, peningkatan keterampilan sosial, dan kemampuan belajar. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizka. Nah, pertanyaan dari saudari Rizka itu, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk quantum learning? Nah, dalam kurung atau lebih berfokus ke di rumah. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk quantum learning di rumah membutuhkan pendekatan yang mendukung unsur fisik, emosional, dan mental. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu desain rumah ruang belajar yang nyaman. Yang ini pastikan ruang memiliki cahaya yang cukup dan tidak terlalu terang atau gelap. Yang kedua itu gunakan teknik pembelajaran multisensori seperti musik, visualisasi, gerakan yang membuat siswa muda memahami hingga merasakan kenyamanan. Ciptakan atmosfer positif. Berikan penguatan positif, memberikan pujian atau hadiah kecil ketika anak menunjukkan usaha atau prestasinya. Nah, yang kelima itu libatkan orang tua sebagai pendamping. Ini pasti sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Beberapa seperti tunjukkan minat pada apa yang mereka pelajari agar merasa didukung. Yang keenam itu akses sumber belajar yang beragam. Gunakan bahan belajar interaktif seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, atau alat perangah. Lihatlah anak dalam kegiatan ini menstimulus kreatif seperti eksperimen sederhana atau proyek. Dan yang ketujuh itu fokus pada aspek emosional. Ciptakan kedamaian. Memulai sesi belajar dengan latihan, pernapasan, atau afirmasi positif. Bangun hubungan yang hangat jika komunikasi yang baik dengan anak untuk memahami kebutuhan belajar. Mungkin itu dari saya yang sempat saya berikan kepada saudari Nur Hidayah dan Rizka. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.